mungkin disitulah rasa sesal akan diceritakan kepada pasangan prianya atau kepada suami. Nah, hal ini juga jujur bukan hanya untuk diri dia sendiri, tapi juga jujur terhadap pasangan. Artinya tidak ada lagi. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama saya Kang Kumis ya. Kang Kumis tidak akan pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin sedikit menjelaskan ya mengapa dan kenapa. Yaitu bicara tentang haruskah istri setelah ketahuan selingkuh ini dimaafkan. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Nah, bicara tentang memaafkan atau tidak, ini tentunya kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, karena tidak semua orang ketika tahu pasangannya selingkuh ini ingin berpisah. Ini bahkan banyak di antara kita yang memang sudah tahu pasangannya selingkuh tapi berusaha untuk bertahan. Tentunya mereka memang punya alasan yang cukup kuat kenapa itu tetap dilakukan. Ini. Nah, lalu bagaimana ketika kita ingin tahu sejauh mana usaha dari pasangan kita, entah itu istri, entah itu suami. Ketika ingin betul-betul dimaafkan, kita lihat apa yang diusahakan. Hal yang pertama adalah apakah ia betul-betul berusaha untuk kembali berbuat sebaik-baiknya. Artinya kembali menunjukkan rasa ya ingin dimaafkan terhadap pasangan. Tentunya yang tadinya mungkin sedikit cerewet, dia mulai jadi diam, ngomong tersusun. Maksudnya bukan diam begitu saja, tapi dia mulai tersusun, mulai sedikit banyak menghargai pasangan ya, untuk mengganti sifat cerewetnya yang memang tiba-tiba terjadi karena mungkin sedang memiliki selingkuhan sebelumnya. Ini. Jadi ketika dia memang terlihat mulai berperilaku baik terhadap pasangan, ini adalah penilaian awal. Anda mulai sedikit mengambil suatu kesimpulan. Ya, dimaafkan atau tidak itu soal nanti ya. Lalu kemudian yang kedua, apakah dia memang mulai saat itu betul-betul mulai terbuka dengan segala permasalahan yang pernah ia alami. Nah ini adalah resiko yang harus kita hadapi ketika pasangan jujur tentang perilaku yang dilakukan sebelumnya atau selama perselingkuhan diceritakan kepada pasangan atau kepada suaminya. Ini suami ketika ingin memaafkan maka harus legowo, karena itu adalah resiko yang cukup berat ya. Untuk menerima kondisi seperti itu tidak semua orang mampu barangkali ya. Ini adalah resiko yang harus kita terima ketika kita betul-betul ingin memaafkan atau tidak nantinya. Itu adalah menjadi satu bagian yang harus kita lewati. Lalu yang ketiga, tentunya seseorang suami ketika ingin memaafkan istrinya selingkuh, ini ada rasa takut. Rasa takut, jangan-jangan dia cuma bohong. Ya, jangan-jangan dia memang cuma membuat kita senang sementara, lega sementara. Ya, jadi tentunya rasa takut ini tentu ada. Nah, ketika Anda sudah yakin bahwa Anda siap memaafkan, maka buang jauh-jauh rasa takut itu. Ya, ketika masih ada rasa takut itu manusiawi, tapi ketika rasa takut itu terus dipelihara maka sulit memaafkan. Tapi itu kembali kepada Anda. Jadi Anda memaafkan atau tidak. Ini adalah posisi yang menjadi satu pilihan yang harus diputuskan. Entah itu judulnya pada akhirnya memaafkan atau tidak. Ini harus jelas ya. Lalu kemudian yang keempat, apakah si istri ini berusaha mencontohkan rasa sesal yang bisa Anda pahami? Contohnya seperti apa? Yaitu dengan tegas istri membuat komitmen. Ya, tidak ingin mengulanginya lagi. Dari komitmen yang memang sederhana sampai dengan komitmen yang kuat. Pada akhirnya mungkin dia bisa memberikan pembelaan dengan bersumpah. Apapun itu bentuknya. Ya. Nah, setelah dia bersumpah, apakah dia memang ada hal-hal yang bisa Anda lihat bahwa itu adalah perubahan dari bentuk sumpah. Nah, ketika dia sudah bersumpah namun perilakunya biasa saja, maka untuk memaafkan mungkin siapapun harus berpikir ulang ya. Ini. Yang kelima,
dia berusaha untuk jujur kepada diri sendiri dengan apa yang sudah ia alami. Ya, mungkin disitulah rasa sesal akan diceritakan kepada pasangan prianya atau kepada suami. Nah, hal ini juga jujur bukan hanya untuk diri dia sendiri, tapi juga jujur terhadap pasangan. Artinya tidak ada lagi hal-hal yang harus disembunyikan. Ya, artinya yang penting saya sudah minta maaf, mau diterima ya monggo, mau tidak diterima ya monggo. Ini kan keputusan ada pada si pemaaf itu tadi, ya, mau dimaafkan atau tidak ketika sudah seperti itu, ya. Lalu yang keenam, apakah ada perubahan secara spiritual? Ya. Perubahan secara spiritual yaitu di bagian peribadahan. Apakah dia betul-betul di samping mendekatkan kepada suami tercinta, dia juga dekat dengan Tuhannya? Artinya dia mulai rajin beribadah dan memperlihatkan bagaimana dia ingin berusaha menjadi istri yang setia dan tidak mengulanginya lagi. Nah, ini adalah hal yang harus Anda pertimbangkan. Masalah itu nanti gagal atau tidak, itu urusan mereka, ya. Namun ketika Anda ingin memaafkan, ini semua sudah terlihat, tinggal kembali kepada Anda mau dimaafkan atau diabaikan. Nah, sahabat, itulah beberapa hal ya yang harus Anda terima dan sekaligus Anda lakukan ketika istri betul-betul ingin dimaafkan oleh suami. Mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.